Setelah jeda yang panjang, kita kembali membuka kotak cerita tentang Indonesia. Di episode unboxing sebelumnya, kita melihat bagaimana generasi muda berjuang mencari ruang kerja. Dari buruh migran, teknologi informasi, industri, kelautan, pertanian, sampai pariwisata. Semua peluang sudah dicoba, tapi tetap ada tantangan yang menghadang dengan segala sesuatunya. Dan kini ada pertanyaan besar yang menanti kita semua. Benar nggak sih di tahun 2045 nanti kita akan sampai pada cita-cita Indonesia emas? Atau justru sebaliknya, jika semua masih berjalan seperti hari ini? Masa depan 100 tahun kemerdekaan saya harap bukan sekedar ilusi ya. Karena semua adalah cerminan dari pilihan dan langkah kita hari ini. Oke ya, umur tidak ada yang tahu ya. Saya nggak tahu 2045 masih ada enggak, tapi peluang besar buat Yusuf sama Ben pada tahun 2045 ini sedang di puncak karir ya, dan dia akan menanggung orang-orang yang lebih tua seperti Dandi. Jadi saya ditanggung Ben sama Yusuf. Yeah. Astaga. Mereka menanggung diri mereka sendiri aja nggak bisa. Dan itulah yang disebut sebagai bonus demografi. Okay. Jadi orang-orang yang usia produktif lebih banyak daripada yang tidak produktif. Gitu. Dandi tidak produktif nanti. Pada saat itu. Pada saat itu. Jadi ya orang semua bicara tentang apa yang disebut sebagai Indonesia emas. Pemerintah sendiri, Bappenas bikin rencana jangka panjang, menyebut dalam judulnya juga Indonesia emas. Ya. Para pengusaha juga punya optimisme bahwa Indonesia emas akan terjadi ya, dalam sebuah blueprint dari Kadin misalnya. Ya. Kemudian IPB juga membuat kajian yang serupa tentang Indonesia emas. Jadi Indonesia emas ini digadang-gadang sebagai sebuah titik di mana ketika Indonesia berusia 100 tahun atau 1 abad, kita akan mengalami zaman keemasan ya. Pendapatan per kapita kita tinggi dan mungkin banyak hal lain yang kita akan nikmati sebagai kemewahan. Gitu. Tapi tadi sudah disebut ya banyak sekali masalah di kaitannya dengan ketenaga kerjaan, dengan kerusakan alam, dengan pelanggaran HAM. Kenyataan di lapangan seperti itu. Jangan lagi tanya saya, Bapak lihat sendiri, sudah lihat kan? Saya sudah cek ini. Pak, dengan kegaduhan itu pemerintah sikapnya seperti apa, Pak? Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan. Ya, sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat, kan ada pasti Menteri juga LHK dari lingkungan. Menurut saya masih ada beberapa persoalan lagi yang sebenarnya masih kita hadapi. Ya. Yang pertama adalah ketergantungan kita terhadap pangan dan sandang. Ya. Kita lihat Pancasila ya, kita mengenal semua gambar Pancasila dan salah satu gambar yang sering banyak dipakai oleh lembaga untuk membuat logo itu adalah sila kelima ya, padi dan kapas. Ya. Ada puluhan pemerintah daerah yang lambangnya memakai lambang padi dan kapas ya. Tapi kenyataannya apa? Ya. Sebagian besar pangan kita impor ya. Beberapa bulan terakhir misalnya Pak Jokowi mengatakan kita akan mengimpor 2 juta ton beras ya. Sementara itu 99% kapas kita itu juga impor gitu. Jadi ini mungkin sepele tapi sebenarnya ini yang dikatakan oleh Bung Karno ya. Kalau kita nggak punya kedaulatan pangan, kita sebenarnya tidak punya kedaulatan negara ya. Jadi ini satu aspek. Aspek yang lain dari problem yang di luar tadi non ekonomi dan lingkungan adalah aspek sumber daya manusia. Ya. Kita mengenal indeks pembangunan manusia ya. Dan kita mungkin di ASEAN memang bukan yang terburuk, gitu. Tapi jauh dari mengembirakan. Kita bahkan kalau nggak salah di bawah Sri Lanka ya. Ya, kita 100 besar pun kita nggak masuk dalam negara yang disebut negara udah bangkrut. Gagal, ya. Udah gagal ya, negara gagal. Jadi kita di bawah Thailand, di bawah Malaysia dan juga Sri Lanka tadi.
Jadi tanpa ada keseriusan untuk membangun sumber daya manusia ini, menurut saya ini akan problem besar. Tadi bonus demografi akan kemungkinan menjadi bencana demografi. Ya. Dalam indeks pembangunan manusia ini diukur antara lain pendidikan dan kesehatan. Ya. Jadi kalau umur Ben nanti di usia yang seharusnya menjadi usia puncak karir, tapi dia sakit-sakitan dan dia pendidikannya kurang, dia menjadi beban demografi. Kayaknya iya sih emang. Nggak usah nunggu nanti. Amit-amit. Juga ada problem lain yang kita hadapi, problem korupsi. Ya. Ini menjadi tema yang besar dalam beberapa puluh tahun terakhir. Ya. Dan ini juga ada data tentang ranking persepsi korupsi di seluruh dunia. Dari 180 negara di dunia, kita ini dianggap negara yang paling korup nomor 85 pada tahun 2019. Tapi pada tahun 2022, kita makin turun. Artinya apa? Sampean-sampean sedaya ini punya anggapan bahwa pemerintah kita itu sudah makin korup gitu ya. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah gitu. Nah, nanti sebelum saya akan masuk ke beberapa solusi ya. Tadi kita sudah masalah-masalah semua gitu ya. Tapi karena ini ada kaitannya dengan korupsi, saya mau undang Pak Busro Mukodas untuk ke depan ngasih tanggapan, terutama juga kaitannya dengan korupsi. Sekarang tingkat korupsi di era Pak Jokowi itu hampir 10 tahun ini itu drop. Drop itu artinya bahwa praktek korupsi di lembaga negara terutama di level pusat itu meningkat. Salah satu faktornya adalah pertama masyarakat mengalami kurang keberanian untuk melakukan kritik itu. Dari tahun 2019 ranking kita di 85, tapi pada tahun 2022 kita ada di ranking 110, jadi turunnya sangat drastis ya, hampir 15 poin gitu ya. Dan ini mungkin ada kaitannya juga dengan pelemahan KPK yang sebenarnya terjadi pada tahun 2019. Kemudian kita juga masih punya problem lain, yaitu tentang kualitas demokrasi. Kita mungkin melihat demokrasi hanya mencoblos ketika pemilu, tapi sebenarnya ada banyak komponen yang seharusnya kita lihat kalau kita ingin mengukur kualitas demokrasi. Yang pertama adalah kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya kebebasan media atau pers. Ya. Kemudian yang kedua kesetaraan, orang punya peluang yang sama di dalam hidup ya, baik itu politik maupun ekonomi. Jadi ada demokrasi politik dan juga demokrasi ekonomi di situ. Kemudian yang ketiga ada pada partisipasi. Ya. Kalau nggak ada partisipasi nggak ada demokrasi. Kemudian yang keempat itu deliberasi publik. Ya. Deliberasi itu apakah masyarakat diajak bicara bermusyawarah ketika pemerintah memutuskan kebijakan tertentu atau undang-undang tertentu ya. Misalnya 10 Bali baru, undang-undang IKN, betul. Omnibus Law. Ya. Dan di semua indikator ini memburuk dalam 10 tahun terakhir ya. Kita sempat naik tentu saja ketika reformasi ya. Tapi posisi kita sekarang itu hampir sama ketika masa reformasi. Jadi sebenarnya seperti hilang begitu saja. Apa yang sudah kita capai dalam reformasi itu hilang. Posisi kita hampir sama dengan ketika kita ada di tahun 1998. Lihat sebenarnya legislasi IKN itu cuma beberapa bulan. Dulu saya kesini, ini masih tanah dan hutan lah, 2023 bulan Mei waktu itu sama Pak Farid Gaban di Ekspedisi Indonesia Baru. Sekarang ya teman-teman kayak gitu sekarang sini. Ini kantor presiden, istana presiden untuk
untuk IKN. Dan itu pun sudah di amandemen kalau nggak salah 2 kali gitu. Dan nggak pernah ada diskusi yang terbuka. Ya, yang kita lihat di semua yang kita lewati seperti geothermal, 10 Bali Baru di Labuan Bajo atau di Mandalika itu kan PSN semua. PSN ya. Rempang, air bangis. Ya. Dan itu nggak ada partisipasi, nggak ada deliberasi ya. Jadi itu yang memperlihatkan rendahnya mutu demokrasi kita. Walaupun kita ada pemilu rutin setiap 5 tahun sekali yang biayanya makin mahal gitu. Tapi substansi dari demokrasi itu justru makin turun ya. Kemudian yang terakhir juga masih ada satu problem lagi, problem utang ya. Kita sekarang membiayai pembangunan atau operasi dari pemerintah ini lewat utang. Memang utang kita tidak lagi dominan utang bilateral antar negara ya. Utang kita terbesar sekarang adalah obligasi, Surat utang. Surat utang. Tapi walaupun itu surat utang itu tetap utang yang harus dibayar gitu ya. Dan ketika itu utangnya sifatnya publik, artinya kita akan hanya bisa membayar cicilan utang. Kalau kita menaikkan anggaran untuk pembayaran utang, kita akan mengorbankan anggaran-anggaran lain untuk program lain. Ya. Yang dikorbankan ketika utang kita naik, cicilan kita naik, itu bukan gaji bupati atau presiden atau pegawai negeri. Yang dikurangi adalah subsidi publik. Itu sebabnya transportasi publik semua diprivatisasi, makin privat. Harga energi segala macam biarkan sesuai dengan harga pasar gitu. Subsidi pupuk juga nggak mencukupi targetnya ya. Okay. Jadi cicilan utang naik, subsidi publik kita turun. Kita melihat semua masalah ini ya tadi, dari ketenaga kerjaan, lingkungan hidup, demokrasi gitu. Sepertinya kalau menurut saya kesimpulan kita adalah kita telah tersesat sebenarnya. Jadi kalau Indonesia Emas itu dibayangkan ada rute ke sini, kita sebenarnya rutenya berbeda ya. Indikator ya. Rutenya berbeda ya. Ya. Oke. Jadi bukan menuju ke keemasan, tapi mungkin justru akan ke jurang ya. Dan artinya kita harus mengevaluasi arah pembangunan. Okay. Ya. Oke, tapi sebelum kita bicara lebih jauh, selama ini kita hanya melihat pembangunan itu terutama dari sisi fisik ya. Orang membangun jalan, Pak Jokowi dibilang sukses sebagai pembangun karena membangun jalan tol, jembatan, bendungan, bandara, dan sekarang IKN gitu ya. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam, sebenarnya makna dari pembangunan itu adalah kesejahteraan lahir dan batin, artinya materi dan rohaniah secara seimbang ya. Dan itu artinya adalah kebahagiaan sebenarnya ya. Jadi pembangunan itu untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan gitu. Bukan kekayaan saja. Kekayaan sebagian pasti ya, tapi ada keseimbangan antara capaian materi dengan capaian yang non materi ya, dan disitulah kebahagiaan. Nah, dalam kaitan dengan ini, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memperkenalkan apa yang disebut sebagai indeks kebahagiaan. Jadi kalau kita mau mengukur pembangunan, salah satunya adalah yang paling penting sekarang ini adalah melihat indeks kebahagiaan. Dan negara seperti Bhutan pakai itu ya? Ya, Bhutan salah satu negara yang memperkenalkan justru bahkan index of happiness. Agak sedikit berbeda apa yang dilakukan oleh PBB ya. Ukuran-ukurannya agak sedikit berbeda, tapi menarik bahwa sebuah negara kecil dan sebenarnya relatif miskin, lebih miskin dari Indonesia, tapi mereka menjadi model dari apa yang disebut sebagai kebahagiaan ya. Sementara sebaliknya seperti Singapura adalah contoh negara yang income per kapitanya tinggi, tapi indeks kebahagiaannya rendah. Ya. Kalau di dunia ada 5 ya negara. Jadi ada 5 negara yang secara konsisten selalu ada di puncak indeks kebahagiaan, dan sebagian dan mereka semua ada di Skandinavia ya. Ada Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark ya. Jadi 5 negara ini
secara konsisten ada di puncak dari indeks kebahagiaan, ranking indeks kebahagiaan. Dan ini ciri-ciri 5 negara ini sekolahnya nggak ada PR, Ben. Seneng kok pasti itu. Senang, makanya bahagia terus. Nggak ada PR. Sekolahnya 4 jam, nggak ada lebih PR. pendek, ya. Tapi sebenarnya ya betul sih. Kemarin juga saya sempat singgah di Ambon itu. Ambon katanya salah satu kota yang paling miskin sekaligus paling bahagia gitu. Ya. Nah, saya masih bingung komponen apa yang bikin orang sebenarnya bahagia. Jadi kalau kita melihat indeks kebahagiaan, kenapa beberapa negara tadi disebut sebagai bahagia, ada beberapa faktor atau variabel yang sering disebut ya. Tapi ada 4 yang paling penting ya. Yang pertama adalah social safety ya, atau keamanan sosial ya. Jadi orang bicara tentang dia nggak takut menjadi miskin, tidak takut menjadi sakit gitu ya. Karena dan dengan demikian dia merasa aman gitu ya. Jadi social safety ya, mereka punya keamanan sosial. Yang kedua adalah sense of community atau kekerabatan atau gotong royong di situ. Jadi orang tidak bersaing satu sama lain tapi saling percaya dengan antar tetangga, dan itu yang bikin orang bahagia ya. Happy, ya. Kompetisi itu selalu bikin lebih stres sebenarnya ya. Membuat kita lebih stres, dan itu sebagian menguras kebahagiaan kita ya. Kemudian yang ketiga itu adalah alam ya. Jadi kalau kita lihat Islandia, Finlandia, itu alamnya indah. Negara-negara wallpaper semua lah itu. Iya, ya. Instagramable semua ya. Negara-negara yang indah alamnya dan lestari gitu. Jadi kalau orang sekarang bicara healing ya, healing itu kembali ke alam gitu. Jadi alam itu menyembuhkan dan menyegarkan. Sebaliknya kalau alam rusak, polusi, banjir, longsor, itu bikin membuat kita menjadi sedih gitu. Jadi itu juga salah satu ukuran bagian. Yang terakhir adalah good governance ya. Jadi pemerintah yang amanah sebenarnya. Jadi tadi tingkat korupsinya rendah, sehingga kita juga bisa berpartisipasi, warga berpartisipasi lebih banyak. Kemudian minim tadi. Kalau kita lihat dengan pemerintah yang tidak amanah, yang korup, itu kebijakannya yang kemudian muncul adalah konflik. Jadi kita lihat konflik di sawit, konflik di tambang dan segala macamnya. Itu yang mengurangi derajat kebahagiaan kita. Ya. Pantas ketika keliling ekspedisi ini kita banyak terkuras energinya gitu, karena sering banyak melihat konflik tadi, kerusakan alam gitu Pak. Ya, saya sering ditanya oleh teman-teman, capek nggak sih kita naik motor? Selama itu. Saya bilang naik motornya sendiri nggak capek. Yang capek adalah ketika kita mendengar banyak konflik terjadi di kena mentalnya ya. Ya, betul. Ya. Energi mentalnya itu ya. Jadi sebenarnya kita adalah 4 orang paling gak bahagia di Indonesia mungkin. Oke. Tapi apakah kita masih punya ini tadi kan itu kita selalu rujukannya selalu luar negeri gitu sepanjang perjalanan ini kita menemukan nggak sih, saya penasaran. Ya sebenarnya tadi kita menyebut Bhutan ya. Bhutan itu bukan negara kaya gitu ya. Tapi salah satu yang tadi sense of community itu karena ikatan adat. Nah sebenarnya masyarakat adat kita juga punya kearifan seperti itu gitu ya. Mereka tadi yang disebut tadi ada social safety dengan jaminan punya tanah. Jaminan punya tanah itu salah satu. Itu aja udah bikin kita udah santai gitu. Santai. Relax gitu. Bukan berarti nggak mau bekerja, karena punya tanah aja kan nggak cukup bisa makan, harus diolah, gitu kan, harus jualan juga gitu. Jadi kalau pakai referensi, apakah kita punya contohnya cuma Denmark, Finlandia, Islandia dan lain-lain, ya di perjalanan ekspedisi sebelumnya ada Baduy. Ada Baduy, dan dia juga bikin film tentang Boti, tentang Mahuse ya. Dan mereka punya sistem adat tadi, governance gitu, yang juga bikin kepastian ya. Governance itu bukan government yang modern. Adat istiadat, hukum adat yang memberikan kepastian kepada warga Tenganan misalnya. Ya. Itu yang membuat juga kepastian ya. Jadi mungkin kita nggak percaya ya sebenarnya bahwa di masyarakat adat itu ada governance, tapi pada kenyataannya itulah yang kita temukan di banyak. Kita merasa sudah punya organisasi modern bernama negara. Ya, nah, kita nggak melihat sebenarnya apa yang terjadi di
tadi masyarakat tradisional. Di Cipta Gelar misalnya safety itu diwujudkan dalam bentuk pangan, ketahanan pangan. Gitu. Mereka punya lumbung yang bisa bertahan sampai beberapa 3 tahun cadangan pangan mereka 3 tahun dari 8.000 lumbung untuk menghidupi 29.000 warga adat Kasepuan. Sementara Bulog kita cadangannya rata-rata 4-6 bulan. Jadi kita yang punya IPB, ini alumni IPB ini juga. Kita yang punya IPB cadangan berasnya 4-6 bulan, sementara Cipta Gelar yang nggak punya IPB dan nggak boleh pakai traktor, nggak boleh intensifikasi, cadangan berasnya justru 3 tahun. Oke, kita juga berkunjung waktu itu band juga ke Tanah Tabi ya. Ke mana? Coba ceritakan sedikit. Ya itu di nama tempatnya di Nimbokrang. Papua ya. Papua persis. Jadi orang-orang adat di situ ngelola tanah di situ. Mereka merasa cukup dengan kehidupan sehari-hari, mengelola hutan gitu. Jadi mereka turis datang ke situ bayar 1,5 juta ya Mas Dandi ya kalau nggak salah. 1,5 juta per malam. Mereka cuma ngantar turis ke satu spot-spot untuk foto-foto cendrawasih. Jadi saya pikir ini mereka bahagia dengan caranya sendiri ya. Sementara kalau orang kota kita temukan di Bali, ya, komunitas Soul. Ya. Jadi ada satu komunitas di Bali yang mereka mempraktekkan meditasi, jalan spiritual. Ya. Sambil tetap nanam mangrove. Ya, dekat dengan alam. Di samping juga berdoa untuk alam ya. Artinya juga kembali alam akan membahagiakan mereka gitu ya. Jadi itu kita istilahkan dengan healing bumi. Healing bumi ya. Tadi. Oke, kalau kita juga lihat misalnya tadi negara-negara Skandinavia ada satu ciri yang juga menonjol. Di sana kuat dengan koperasi sebenarnya. Ya. Ini mungkin nggak kebayangkan, nggak terbayang ya negara-negara Eropa yang agak kapitalis itu koperasinya kuat. Ya. Kalau kita bicara koperasi di Indonesia, selama ini kita akan sebagian besar kita sinis. Karena apa? Karena sebagian besar cuma simpan pinjam. Dan itu pun berlaku seperti bank atau bahkan rentenir. Ya. Dan sebagian korup, ya. Sebagian menjadi ajang dari korupsi. Ya. Tapi dalam perjalanan kami keliling Indonesia, kita juga berkunjung ke Sintang ya Ben ya. Di situ sebenarnya ada koperasi yang cukup besar, bahkan sangat besar, yang mungkin nggak kebayang orang di Jawa. Anggotanya 200.000 petani sebagian besar. Ya. Dan mereka setara dengan penduduk satu kabupaten kecil ya. Ya. Dan aset mereka 1,9 triliun itu hampir sama dengan anggaran Sintang, Kabupaten Sintang. Jadi mereka ada di Sintang. Gitu, ya. Dan kemudian mereka punya pasar swalayan sendiri, punya hotel, punya kawasan wisata. Ya. Ini yang juga tadi tidak hanya membuat kemakmuran bersama, tapi juga menjalin kekerabatan tadi, gotong royong dan lain-lain. Itu yang salah satu unsur kebahagiaan tadi di negara. Nah, inilah juga mereka bikin konservasi Pak. Apa itu? Ya, ini yang mungkin lebih nggak kebayang lagi. Sebuah koperasi membeli lahan seluas 60 hektar untuk dikonservasi. Ya. Jadi Sintang di desa mereka ini sudah dikepung oleh sawit sebagian besar dan itu yang sudah menghabisi hutan primer Kalimantan. Ya. Dan mereka membeli itu dan untuk dikonservasi. Ya. Menariknya inisiasi awal kenapa koperasi ini dibangun karena keterdesakan tadi itu ya, karena aksi untuk penolakan tanah mereka di eksplorasi sama untuk sawit. Memang unik banget ya, kita punya hari koperasi, kita punya bapak koperasi, kita punya kementerian koperasi. Tapi justru koperasi
nggak bisa hidup, dan koperasi bukan tulang punggung utama ekonomi kita. Ya kita di Ekspedisi Indonesia Baru kan kita juga mencoba berkoperasi. Ya, ekspedisi ini dan semua bioskop, warga, film dan segala macam itu dikelola dan oleh koperasi. Memang masih kecil tapi lumayan juga. Kita sudah dapat sales berapa? 1M selama setahun ya. Oke, tadi jadi beberapa aspek tadi juga tadi kalau kita bicara kemakmuran tapi juga sekaligus kelestarian alam ya. Ini kan yang sering diperdebatkan sebagai dilema ya. Kalau kita mau memakmurkan diri, kita abaikan alam gitu. Itu harga yang harus dibayar. Orang punya banyak anggapan seperti itu. Sebenarnya bisa enggak sih kita mengembangkan pertanian tapi juga sambil tetap melestarikan alam. Jadi menurut untuk pertanyaannya mungkin sederhananya begini, bisa nggak ekonomi maju tumbuh tanpa mengorbankan alam? Ya. Nah itu kita juga harus merenung tentang apa yang disebut sebagai sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam, tapi selama ini kita hanya berpikir sumber daya alam itu adalah nikel, emas, batu bara, yang semuanya tidak cuma merusak alam, tapi juga bikin konflik dan macam. Dan akan habis. Akan habis ya. Nah disitulah kita sebenarnya bisa melihat juga sebenarnya sumber daya alam lain yang sebenarnya kita punya. Namanya adalah keragaman hayati. Ya. Jadi kita punya Indonesia itu disebut sebagai mega diverse country, ya. Negeri dengan keragaman hayati yang tertinggi di dunia. Jenis flora fauna kita salah satu yang tertinggi di dunia. Kita punya ekosistem yang juga sangat beragam. Jadi kira-kira mungkin kayak Galapagos kali 17.000. Ya. Dan itu baru kita di darat hanya kalah dari Brasil ya. Tapi Brasil tidak punya laut seluas kita. Padahal di laut kita punya terumbu karang yang juga punya spesies koral dan ikan yang juga jauh lebih kaya. Jadi kalau digabung antara darat dengan laut, kita punya kekayaan alam yang keragaman hayati yang sangat paling tinggi di dunia. Kita super power soal itu ya. Dan itu bisa menjadi sumber ekonomi, tapi sekaligus kita hanya bisa memanfaatkan itu kalau kita juga melestarikannya.